Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,17% di level 7.543, namun asing hari ini mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 41 miliar, sedangkan di all market net sell 234 miliar. Nah, jadi penurunan saham-saham big banks hari ini guys ya, akibat meredupnya sinyal pemangkasan suku bunga dari The Fed ya guys ya, sehingga hari ini ya rata-rata bursa saham di Asia itu turun ya atau memerah, tapi IHSG yang masih bisa hijau sendirian. Itu pun ya karena beberapa saham konglomerasi itu mengalami kenaikan guys. So, kita pun melihat ya bukan hanya dampak dari meredupnya potensi pemangkasan suku bunga The Fed, namun dari pelemahan rupiah juga. Hari ini rupiah kita naik, artinya rupiah kita melemah 0,6% di level 16.356 rupiah per 1 US dollar ya guys ya. So tentu saja jika kita memperhatikan saham-saham big caps yang ternyata ya kembali turun, maka ini memang benar-benar erat kaitannya ya guys ya dengan isu-isu yang ada ya. Contohnya seperti pemangkasan suku bunga ya baik itu dari The Fed ataupun dari Bank Indonesia dan juga dari kurs rupiah. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa mempengaruhi minat investor asing terhadap saham Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kan mulai rilis nih ya laba bersih di kuartal 2 ini mulai rilis laporannya dan mungkin akan kita bahas di weekend kali ini. Oke guys, kita akan coba bahas terlebih dahulu ya pergerakan harga saham BBRI dan saham big banks lain tentunya. Juga kita akan bahas 4 saham lain yang hari ini cukup menarik ya. Jadi untuk BBRI hari ini ada koreksi lagi 1,7% di level Rp3.880 per sahamnya. Dan untuk hari ini cukup netral ya, kita lihat ada TPZPA KK yang akumulasi, namun BBMG-nya distribusi guys. Coba kita cek ya untuk saham BBRI ya. Ternyata BBRI hari ini masih ada net buy, sedangkan untuk saham big banks lainnya ada net sell ya. Kondisinya memang seperti ini setelah kemarin ada kenaikan ya guys ya yang cukup menarik, tapi ternyata hari ini ada koreksi kembali ya alias normal correction. Untuk BBRI ada net buy di 87 miliar ya guys ya, angkanya menurun dari kemarin ya yang net buy 304 miliar sehingga di Jumat akhir pekan ini ya, kita melihat bahwa investor tidak terlalu bergairah ya untuk mengakumulasi saham big banks, terutama BBRI, yang mana 3 big banks lainnya itu malah net sell. Kita lanjut ke Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini ternyata turun lagi 2,2% di level Rp4.690 per saham. Balik lagi ke zona supportnya yang kemarin sempat kita bahas. Jadi teman-teman tahu di zona ini harus ngapain ya guys ya. Silahkan ya teman-teman bisa ambil posisi untuk entry buy 1 guys ya. Tambah muatan di level sekarang juga tidak masalah. Tapi kalau misal ada penurunan lagi, teman-teman harus mempersiapkan buy 2-nya. Seperti itu. So untuk Bank Mandiri kita lihat ada distribusi ya terutama dari BK, BB dan AK. Hari ini retailnya masuk ya guys ya di 4.700-an. Ya sedikit lebih tinggi dibandingkan closing hari ini ternyata. Jadi retailnya banyak masuk ya mungkin di sesi 2 tadi ya, mereka banyak yang akumulasi big banks nih mungkin tambah muatan karena di zona supportnya ya. Untuk Bank Mandiri kita lihat ya ada net sell 120 miliar setelah kemarin net buy ya. Jadi kalau misal kita lihat ya tentu saja ini perbandingannya sih masih net sell ya, asingnya masih belum benar-benar konsisten melakukan akumulasi di Bank Mandiri. Lalu untuk BBNI hari ini juga ada koreksi ya 3% di level Rp4.090 per saham dan ada net sell juga guys ya terutama dari AKBBYU. Retailnya lagi-lagi masuk ya. Masuk di 4.100-an ya. Rata-rata di 4.100 untuk akumulasi retail hari ini. Jadi untuk BBNI ternyata net sell 79,6 miliar ya guys ya, cukup besar juga sebenarnya net sell asing untuk BBNI hari ini. Lalu bagaimana dengan BBCA nih? Nah, BBCA ternyata masih turun lagi ya, sideways ya lah. Kalau misal kita lihat pergerakan harga sahamnya masih cukup sideways, meskipun hari ini juga ada koreksi 0,5% di level Rp8.450 per saham ya. Cukup membosankan sebenarnya untuk pergerakan BBCA ini, namun yang kita pantau di sini bukan hanya pergerakannya saja tapi juga akumulasinya.
Ternyata BBCA masih ada net sell ya, terutama dari YU CCBK sebagai top seller. Meskipun ya kalau misal kita lihat datanya ini banyak juga ya investor asing yang mulai kumpulin barang di BBCA, tapi akumulasinya belum besar. Ya, jadi mereka itu akumulasinya pelan-pelan. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di sini ya. Hari ini net sell-nya menurun di 83 miliar ya guys ya, yang artinya ada yang akumulasi. Ibaratnya ada yang mengimbangi ya guys ya, dari penjualan hari ini. Kalau misalkan selling valuation-nya ini besar, tapi tidak ada buying valuation ya guys ya di sini alias buy-nya kecil, maka ya tentu saja tidak ada yang membeli ya, tidak ada yang menampung barang seperti itu. Ya, maka net sell-nya akan besar di atas 100 miliar. Tapi karena buying valuation-nya ternyata juga cukup besar ya, maka ini bisa diimbangi, guys. Sehingga net sell-nya hanya 83 miliar ya. Cukup jomplang dengan kemarin yang net sell 437 miliar. Meskipun ya kalau misal kita baca datanya secara overall ya, guys ya, di 1 bulan terakhir BBCA ini masih cenderung di distribusi. Tapi per hari ini net sell-nya mulai menurun ya. Semoga benar-benar asingnya ini mulai ngumpulin barang. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Next kita bahas saham BRPT. Nah, setelah kemarin ya ada koreksi di berapa guys? Di tanggal 22 Juli ya, koreksi 7,9% dari level high-nya. Teman-teman bisa berkesempatan lagi untuk jual di harga tinggi. Nah, inilah yang saya maksud jualnya dicicil, beli dicicil, jual juga dicicil. Agar teman-teman tidak penasaran untuk bisa jual di harga tinggi. Misal kemarin teman-teman jual di 2.300-an ya, 2.350 lah misalkan, teman-teman jual porsinya di 20%. Lalu sempat naik nih ya ke 24 berapa guys? 2460 ya, teman-teman sempat jual di 2.400-an ya guys ya, 20% lagi total dari porsi investing teman-teman. Lalu ketika koreksi ya teman-teman masih berharap naik lagi nih. Sempat jual lagi di 2.300-an, hari ini naik lagi ke 2480 ya dengan sisa porsi yang masih ada, teman-teman bisa ibaratnya dipertimbangkan nih. Apakah akan lanjut hold dan coba incar take profit di hari Senin atau mungkin hari ini sudah take profit. Nah, itu juga sebenarnya keputusan yang harus diambil oleh masing-masing investor ya. So untuk BRPT kesempatan untuk take profit di harga tinggi terbuka lagi karena hari ini ada akumulasi yang besar terutama dari asing ya, ZP BKK sebagai top buyer. Sedangkan hari ini banyak retail yang jualan seperti yang kita bahas tadi. Dan hari ini kalau misal kita cek ya untuk BRPT itu ada net buy asing di 165 miliar ya, cukup besar akumulasi asing di saham BRPT. Dan anak usaha Tepia ya, salah satu saham konglomerasi juga satu grup dengan BRPT yaitu CDIA. CDIA Coin ya hari ini kena FCA ya guys ya. Jadi eee, untuk saham CDIA ini kan saham IPO yang dia ARA beberapa kali ARA ya guys ya. Seperti apa yang pernah kita bahas ke teman-teman ya, bahwa ARA-nya ini tidak akan tertahan ya kalau order book-nya itu masih penuh ya, order buy-nya masih penuh. Ya, semisal order buy-nya itu dari berapa puluh juta gitu guys ya, turun 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 masih jutaan, itu sebenarnya masih bisa di-hold, masih bisa kita tahan gitu ya. Kita sudah cuan berapa? 600-an persen ya, 600 hampir 700-an persen, mungkin hari ini 700% ya. Ya pokoknya sudah cuan multi-bagger lah ya, meskipun porsinya ya berdasarkan rezeki masing-masing. Tapi sangat layak untuk di-hold ya, karena ini potensinya sangat bagus. Kita lihat akumulasinya dari YBMJCP, sedangkan retailnya ini banyak yang jual hari ini ya. Tentu saja melalui sistem FCA atau full call auction. Oke guys, jadi hari ini yang beli di 1665 juga masih cukup banyak ya guys ya. Meskipun ya kalau misal kita lihat asing ini ada net sell di 14 miliar ya untuk CDIA. Oke guys, jadi untuk CDIA tadi kalau misal teman-teman masih lanjut hold ya silahkan sampai Senin nanti kita lihat ya. Bagaimana perkembangan dari pergerakan harga saham di FCA. Apakah akan naik atau tidak? Karena hari ini masih bisa naik 9,9% di Rp1.665 per saham.
Lalu kita bahas MTech ya guys ya. MTech ya ini kembali sideways tapi setelah reboundnya ya naik 3,3% hari ini di level Rp610 per saham meskipun asing ada net sell ya guys ya. Ada ZPLJAK sebagai top seller. Nah, untuk MTech sebenarnya saya lebih suka ke SCMA-nya ya, tapi tetap ya guys ya akan ada fluktuasi harga karena ya saham-saham tersebut ya teman-teman tahu lah ya, saham media kan media di zaman sekarang kan TV juga sudah sebenarnya sudah banyak ditinggalkan ya, sudah beralih ke HP gitu ya, ke TikTok dan lainnya ya. Nah, jadi untuk MTech ya, kita lihat ada net sell asing di 8,7 miliar ya. Kalau misalkan labanya masih bagus, MTech, SCMA ya mungkin masih bisa untuk di hold dan masih ada potensi untuk naik ya karena fundamental yang bagus. Tapi kalau misalkan memang untuk trading ya berarti kan ada trading plan yang lebih mendasar ya dibandingkan dengan fundamentalnya karena bagi para trader ya trading plan itu harus benar-benar dilakukan ya guys ya, disiplin dengan trading plannya dan bersandar terhadap price action dan accumulation bukan dari fundamentalnya saja. Ya, oke guys, next kita ke ICBP. ICBP hari ini menunjukkan tanda-tanda penguatan ya meskipun hanya tipis 1,9% di level Rp10.550 per saham. Ada akumulasi meskipun juga dari domestik ya, sedangkan asingnya net sell di 40 miliar. Jadi kalau misalnya kita cek untuk ICBP ini ada net sell di 40 miliaran guys ya untuk hari ini. Jadi untuk saham ICBP apakah ini sudah menarik ya? Kalau untuk buy on weakness sih lumayan menarik sebenarnya. Oke guys, kita coba rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada BRPT, lalu ada saham BBRI, Goto Cuan, lalu ada saham INRG yang ternyata hari ini naik 10%.